Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Aulia Adani dengan NIM 11066624100 dari kelas Bimbingan dan Konseling C. Di sini saya akan menampilkan tugas UAS saya berjudul Kesenjangan Akses dan Fasilitas Pendidikan di Indonesia. Mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ahmad Hussein MPD. Oke, baik. Berdasarkan video yang sudah saya sajikan di awal tadi mengenai kesenjangan akses dan fasilitas pendidikan di Indonesia, hal ini tuh merupakan permasalahan yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana seharusnya tuh hal ini tuh tidak terjadi karena semua rakyat Indonesia itu harus merasakan pendidikan yang sama, mau di perkotaan ataupun di daerah terpencil, mulai dari akses pendidikannya, fasilitas, sarana prasarananya, terus pembelajaran, dan lain-lain. Tapi dari video yang sudah saya paparkan itu tidak terjadi sila kelima, yaitu keadilan, karena di Indonesia itu masih tertinggal sangat jauh di sistem pendidikannya karena ya kesenjangan akses pendidikannya. Nah, menurut data yang sudah saya baca, hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan siswa di Indonesia itu kemampuan mulai dari kemampuan membaca, kemampuan matematika, kemampuan sains itu tuh masih di bawah rata-rata atau tertinggal tuh hampir 2,5 tahun dibandingkan anak-anak seumuran lain di negara OECD lainnya. Pendidikan di Indonesia itu kan masih menunjukkan kualitas yang rendah, kayak masih banyak PR pemerintah untuk mengubahnya atau untuk lebih fokus gitu akan pendidikan. Contohnya saja, karena kan kayak pemerintah tuh harus lebih fokus kayak akan jumlah guru-gurunya, terus mutu dari gurunya, terus sumber dayanya, dan lain-lainnya juga. Karena kan pendidikan itu kan merupakan modal dasar untuk kemajuan suatu negara gitu. Nah, menurut sumber yang sudah saya baca, ada 3 faktor penyebab terjadinya kesenjangan dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu ada sarana prasarananya. Nah, karena kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan perdesa dan daerah terpencil itu sangat jauh, kesenjangannya sangat besar. Nah, hal ini tuh menjadi faktor penyebabnya. Contohnya saja, kalau di daerah terpencil itu seperti ruang kelasnya kurang memadai, sekolahnya kurang layak, fasilitasnya tidak lengkap. Sedangkan di perkotaan tuh sangat jauh berbanding terbaliknya, seperti fasilitas-fasilitas yang dirasakan oleh anak-anaknya sangat lengkap dan sangat banyak. Terus juga kelasnya sangat layak, sekolahnya sangat layak dipakai gitu. Sedangkan hal itu tuh tidak terjadi di daerah terpencil. Yang kedua itu ada masalah kurikulum. Nah, karena begitu banyaknya masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami di Indonesia saat ini, masalah kurikulum ini tuh turut andil akan dampak dari kesenjangan dalam bidang pendidikan ini. Contohnya, kurikulum di Indonesia ini kan terlalu kompleks dibandingkan dengan kurikulum di negara maju lainnya. Contohnya nih, hal ini tuh kan akan berdampak kepada siswa dan gurunya. Contohnya, kepada siswanya itu kan kayak siswa itu harus
belajar semua hal gitu, kayak semua pembelajaran, semua materi. Jadi siswa itu akan merasa terbebani dengan segudang materi yang mereka tuh harus pahami, dan mereka tuh jadi bingung gitu, kayak mereka tuh harus lebih fokus yang mana gitu. Karena jadi terbagi-bagi, jadi malahan membuat mereka tuh tidak paham gitu akan materi satu dan materi lainnya, seperti itu. Kalau untuk contoh gurunya, karena kan tugas guru itu menumpuk gitu, bukan hanya mengajar. Jadinya dalam pembelajarannya itu kurang maksimal, kurang fokus, seperti itu. Yang ketiga, ada tenaga pendidik. Nah, jumlah guru yang kurang memadai di daerah terpencil itu, sementara kalau di daerah perkotaan itu sangat banyak. Ini tuh kan berbanding terbalik gitu dengan di daerah terpencil gitu. Nah, kalau solusi yang bisa saya berikan akan masalah kesenjangan akses dan fasilitas pendidikan di Indonesia, nah pemerintah itu bisa mengupayakan dengan meningkatkan anggaran pendidikan. Jadi anggaran pendidikan untuk sekolah-sekolah itu bisa diperbesar lagi gitu, supaya di daerah-daerah terpencil itu fasilitasnya tuh sama akan di perkotaan gitu, tidak terjadi kesenjangan gitu. Yang kedua itu ada pemerataan sumber dayanya juga, dan ada pelatihan guru. Jadi guru di kota sama guru di daerah terpencil itu sama, karena mereka sama-sama mendapatkan pelatihan yang sama. Jadi materi ataupun sistem pembelajaran yang disampaikan pun sama gitu, tidak terjadi kesenjangan. Nah, seperti itu. Dan ada kebijakan inklusif yang mendukung semua kalangan, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai kesenjangan akses pendidikan dan kesenjangan fasilitas pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini.